ini gambar saya yang ini gambar, ini mantan pacar saya, yang sekarang juga ngambil doktor di Jepang, kita sama-sama S3 di Jepang, dan ini juga saya baru punya anak. Nah, selanjutnya, nah dulu waktu S1, saya kuliah nggak begitu pintar, IPK saya 3 lebih sedikit, tapi pertanyaannya adalah, saya sedih nggak? Jawabannya enggak. Jadi walaupun IPK saya nggak begitu tinggi, cuman ada hal yang menarik untuk saya pikirkan waktu itu. Saya mencoba untuk dulu uh, hal yang saya pikirkan waktu itu adalah kalau oke, nilai saya tidak begitu bagus, cuman setidaknya waktu itu saya berpikir setidaknya ada satu saja mata kuliah yang bisa saya pahami dengan lebih dibandingkan teman-teman lain. Nah, saat itu saya berpikir, baiklah, karena saya cukup bagus dalam fisika dan dinamika di atmosfer dan lautan, saya mencoba untuk mendalami mata kuliah tersebut, dan juga saya mencoba untuk mendalami bahasa pemrograman. Karena saya sangat tertarik pada waktu S1 untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sirkulasi di udara dan bagaimana proses fisiknya. Untuk itu saya bergabung meteorologi dan pencemaran udara. Saya mungkin kalian semua, untuk orang GFM mungkin nggak asing lagi dengan wajah beliau. Beliau adalah pembimbing saya waktu S1. Lalu kita langsung lanjut saja persiapan saya sebelum melanjutkan studi S2 pada waktu itu. Saya lulus S1 itu 2014. Setelah saya lulus, saya nggak langsung pergi ke Jepang untuk S2, membutuhkan waktu sekitar setahun bagi saya untuk bisa mempersiapkan segala macam hal untuk bisa tembus di kampus dan juga beasiswa. Nah, ini beberapa rangkuman yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin orang lain juga punya beberapa info, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, pertama, itu kita harus mencari info beasiswa dulu. Kecuali kalau kita sanggup untuk bayar pribadi, kita bisa skip mencari beasiswa. Nah, yang nanti saya jelaskan di slide selanjutnya bagaimana mencari info beasiswa khususnya untuk ke Jepang. Lalu yang kedua, yang sangat penting juga, karena kita ingin melanjutkan studi ke luar negeri, ataupun bekerja di luar negeri, kemampuan bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Walaupun di negara Jepang yang bahasanya bukan bahasa pengantarnya bukan, maksudnya saya bahasa Zoom, utamanya jadi kayak bukan. gitu. Biarin. Kepada saudara Permata, tolong di mute. Baik, saya lanjut ya. Kemampuan bahasa Inggris. Walaupun Jepang itu bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tetapi dalam kuliah, karena kita adalah mahasiswa internasional, kita wajib untuk memiliki bahasa Inggris yang tidak harus bagus, sangat bagus, memadai lah intinya. Lalu, nah, yang kanan, ini diskusi dengan pihak yang lebih berpengalaman. Maksudnya di sini adalah, untuk studi ke Jepang, itu menurut saya cukup unik, karena kita tidak bisa langsung mendaftar di kampus yang kita inginkan. Nanti saya jelaskan kenapa di slide selanjutnya. Jadi sebelum kita mencoba untuk mencari info kampus di Jepang, sebaiknya kita coba diskusi dulu dengan pihak yang lebih berpengalaman seperti dosen, kakak kelas ataupun kolega-kolega kita yang pernah sekolah di Jepang atau alumni Jepang. Lalu selanjutnya adalah yang kiri bawah, kita perlu meriset ataupun mensurvei mengenai perkembangan ilmu yang tentunya sesuai dengan minat keahlian kita. Nah, ini penting karena untuk kuliah di luar negeri, kita tidak hanya bermodalkan bahasa Inggris, tetapi kita harus punya topik yang nantinya akan kita
bawa di yang akan kita teliti di pasca sarjana nanti di universitas luar negeri. Dan untuk Jepang ini sangat penting, walaupun untuk S2 kita dituntut untuk jadi nantinya dituntut untuk bisa melakukan penelitian secara independen. Lalu kanan bawah, menentukan kampus yang tepat dan sesuai dengan minat keahlian. Nanti saya jelaskan juga di slide selanjutnya bagaimana kita bisa cara untuk menentukan kampus di Jepang. Nah, ini merupakan persiapan sebelum keberangkatan studi. Saya merahkan tulisannya, ini khususnya di Jepang. Seperti yang saya bilang tadi, menurut saya Jepang adalah salah satu negara yang cukup unik dalam penerimaan mahasiswanya. Kenapa unik? Karena kita tidak umumnya universitas di Jepang itu untuk menjaring mahasiswanya tidak bisa langsung kita mendaftar di universitas yang kita tuju. Jadi kita harus kenal dulu sama dosen atau calon pembimbing kita. Nanti setelah kita melakukan komunikasi dengan calon pembimbing, baru nanti dia bisa mengatakan kalau dia mau menerima kita atau enggak. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Yang pertama, sebelum kita mencari kampus di Jepang itu, tentukan minat keahlian dulu. Tadi saya udah gambarkan di slide pertama, bahwa saya tidak gitu bagus dalam IPK, karena ada beberapa nilai saya banyak yang C, beberapa yang C, tetapi saya cukup mendalami tentang bagaimana fisika dan dinamika di atmosfer dan di lautan. Nah, oleh karena itu, pada saat S1, saya sudah mencoba untuk melakukan penelitian untuk skripsi, itu berkaitan dengan fenomena fisika di atmosfer. Nah, karena pada saat saya semester akhir, tingkat akhir, semester 5, saya udah mencoba untuk merancang, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di tingkat yang lebih tinggi. Jadi, pada saat skripsi, saya berpikir pada waktu itu, ini adalah langkah atau latihan yang sangat tepat untuk saya, untuk meningkatkan skill yang mungkin diperlukan saat studi S2 nanti. Nah, makanya kita harus menentukan minat keahlian kita sebelum kita melanjutkan studi kita ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu setelah kita tahu topik yang akan kita bawa nanti pada saat pasca pendidikan S2, kita lalu mencari kampus tujuan di Jepang. Nah, pada step mencari kampus tujuan di Jepang, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, setelah kita tahu kita mau menuju ke kampus yang mana, kita harus menemukan calon pembimbing kita dulu. Cara mencari calon pembimbing gampang, nanti kita bisa search di fakultas yang kita inginkan di website kampusnya. Lalu setelah kita temukan calon pembimbing, kita coba research bagaimana CV beliau, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan beliau, apakah match atau apakah sesuai dengan tema yang ingin kita usung. Nah, ini kenapa saya merahkan, karena ini merupakan step yang sangat penting kalau ingin melanjutkan studi di Jepang. Setelah menemukan calon pembimbing, setelah menemukan calon pembimbing dan setelah kita mencoba untuk meriset dan mereview paper-paper ataupun tulisan publikasi calon pembimbing tersebut, baru kita coba untuk komunikasi dengan beliau ataupun calon supervisor atau profesornya dengan cara mengirimkan email kepada beliau. Perkenalkan diri, lalu kita tujuan kita email apa, tentunya tujuannya adalah untuk melanjutkan studi, dan tema apa yang akan kita bawa nanti kalau kita diterima di kampus tujuan. Nah, setelah komunikasi dengan calon pembimbing, baru nanti calon pembimbing ini bisa nanti akan mengadakan interview secara personal dengan calon mahasiswanya. Nah, setelah mencoba untuk komunikasi secara intens, baru setelah calon pembimbing itu mengatakan positif untuk menerima kita, baru kita melaksanakan ujian masuk. Nah, berbeda dari kampus di Eropa, mungkin untuk S2 di Eropa ataupun di Amerika, step cari kampus tujuan oke, tapi yang saya merahkan ini mungkin untuk S2, untuk beberapa universitas, umumnya di negara Eropa ataupun Amerika, ataupun Australia, mungkin tidak perlu melakukan dua hal ini. Langsung, setelah kita mencari kampus tujuan, mungkin kita langsung ujian masuk.
Ini merupakan perbedaan di Jepang dan negara-negara lainnya. Dan pastinya kita harus positif, setelah ujian masuk kita akan diterima. Karena kalau kita sudah berkomunikasi dengan intens dengan calon pembimbing dan beliau sudah positif, biasanya setelah kita ujian masuk, sekitar di atas 80% kita akan diterima sama universitas. Nah, begitu penting karena itulah pentingnya komunikasi dengan calon pembimbing dulu sebelum kita daftar di universitas tujuan. Lalu setelah kita diterima, tentunya kita butuh uang untuk bisa sekolah. Apalagi pendidikan di luar negeri sangat mahal ya, di Jepang salah satunya. Nah, pada saat itu, setelah saya diterima di Universitas Hokkaido untuk S2 saya langsung mencari beasiswa-beasiswa. Nah, ini beberapa beasiswa yang bisa kita daftar untuk studi di Jepang. Saya merahkan lagi, ini khusus di Jepang. Nah, yang pertama, ya mungkin teman-teman udah pada tahu ini LPDP itu apa. Nah, yang kedua, ini adalah Monbu Kagakusho. Ini adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan di Jepang. Singkatannya MAX. Nah, untuk beasiswa Monbu Kagakusho ini bisa didaftarkan beriringan dengan saat kita berkomunikasi dengan calon supervisor di Jepang. Nah, tipsnya adalah saat kita mencoba komunikasi dengan calon pembimbing yang kita inginkan, kita bisa langsung untuk menawarkan diri untuk mendaftarkan beasiswa Monbu Kagakusho. Jadi bisa beriringan. Juga ini JIK, mungkin saya kurang begitu paham bagaimana prosedur untuk JIK, tapi bisa di search masing-masing. Juga ada beberapa fondasi dari Jepang, seperti perusahaan-perusahaan besar Panasonic dan perusahaan lokal lainnya. Tapi tentunya untuk Japanese Foundations ini dibutuhkan bahasa Jepang yang biasanya rata-rata fondasi-fondasi di Jepang kalau ingin memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, salah satu contohnya Indonesia, mereka membutuhkan calon penerima beasiswanya itu bisa berbahasa Jepang. Kasus saya sendiri, saya S2 menggunakan beasiswa LPDP, dan S3 saya dengan beasiswa Monbu Kagakusho. Pengalaman selama studi yang saya dapatkan itu tentunya yang pertama riset ya. Karena di Jepang itu research base. Perkuliahan kita adalah berdasarkan riset. Kuliah itu cuma apa ya, menambah pengetahuan lah intinya. Tapi di Jepang itu umumnya lebih berdasarkan riset sekolah kita itu. Saya riset itu tentang variabilitas dan dinamika iklim dan atmosfer, khususnya di wilayah maritim kontinen Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Juga saya berkutat di memodelkan iklim. Setelah riset, atau dalam riset saya juga melakukan beberapa publikasi, bisa cek sendiri nanti di Google Scholar saya. Nah, selain pendidikan formal, selama studi S2 dan S3 saya juga menghadiri beberapa konferensi internasional. Ini di beberapa negara yang berkaitan dengan studi saya. Itu tentang iklim di lautan dan iklim, oceanografi, dan atmosfer. Selain itu juga saya mengikuti organisasi kemahasiswaan Indonesia. Saya sempat menjadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang untuk wilayah Hokkaido, dan juga bergabung di salah satu divisi di organisasi pelajar di pusat di Tokyo. Terus pelajaran apa yang saya dapat selama studi, kira-kira begini. Tentunya sekolah S2 dan S3 itu kita tidak latihan lagi seperti S1 ya. Di S2, S3 itu kita udah dituntut untuk mendesain cara pikir kita dalam melakukan penelitian. Nah, untuk itu, hal yang saya dapatkan saat studi itu adalah critical thinking. Itu bagaimana kita bisa mendesain, menemukan alur, dan juga menemukan bagaimana langkah atau step dalam melakukan penelitian. Karena dalam penelitian kelas internasional itu membutuhkan, apa ya bahasanya, membutuhkan, karena kita tidak latihan lagi, kita membutuhkan suatu novelty, hal yang baru.
yang akan kita sampaikan ke dunia keilmuan secara internasional. Jadi kita dituntut untuk berpikir kritis, untuk mendesain penelitian-penelitian yang bagus dan dinotis di dunia internasional. Juga selama studi saya juga mendapatkan pelajaran bagaimana kita bisa berkolaborasi. Oke, di saat studi kita punya supervisor, tetapi itu belum cukup karena kita bisa menjalin kolaborasi dalam riset. Kita tidak hanya melakukan itu dengan supervisor, tetapi juga kita bisa kolaborasi dengan institusi lain. Dalam kasus saya berkolaborasi penelitian sekarang itu dengan lembaga apa bahasanya? Teknologi kelautan di Jepang. Jadi kita bisa meningkatkan cara bagaimana berkolaborasi dengan peneliti-peneliti lainnya, selain tentunya pembimbing kita sendiri. Lalu selama studi saya juga mendapat pelajaran scientific community dalam bidang saya. Jadi dari konferensi yang saya hadiri tadi, saya menemukan banyak sekali peneliti-peneliti yang luar biasa di luar sana yang bisa memberikan insight, yang bisa memberikan ilmu tambahan kepada kita untuk kembali bagaimana kita bisa critical thinking dalam menjalankan kehidupan sebagai peneliti nantinya. Nah, tentunya dari semua hal ini, hal yang paling utama adalah problem solving. Jadi, dari semua aspek tadi, kita akan bisa menerapkan untuk bisa memecahkan masalah dari hal yang penelitian yang sedang kita laksanakan. Dan sehingga nantinya akan berguna bagi dunia keilmuan di bidang kita. Nah, tips dan triks. Menurut saya, mungkin tips dan triks untuk mendapatkan beasiswa PDP, beasiswa yang lain mungkin bisa di-googling kali ya di website dan bisa dicari di internet. Tapi ini sebenarnya pengalaman saya ya. Di saat ditanya tips dan trik, hal yang pertama kali yang terbersit dalam pikiran saya adalah saya harus tahu dulu siapa diri saya. Karena biasanya ya, takutnya kalau kita cuma mengandalkan tips dan trik dari orang lain, kita cenderung untuk mengikuti jalan orang itu tanpa kita sadar kita tuh sebenarnya apa, mau kita apa. Nah, untuk menghindari itu sebaiknya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami kita itu siapa. Apa yang keunikan yang kita punya, sehingga nanti itu akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun kampus yang kita tuju. Karena untuk pendaftaran kampus nanti pendaftarannya butuh letter of statement. Dan di beasiswa juga kita butuh untuk dalam pendaftaran beasiswa PDP misalnya kita juga butuh alasan kita apa, alasan kita mendaftar apa. Nah, jadi untuk menjawab semua itu kita harus tahu dulu diri kita itu siapa, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh beasiswa itu sendiri ataupun kampus yang kita tuju. Lalu, yang kedua, kenali alasan dan tujuan. Mungkin luar negeri itu sangat, dalam pikiran kita mungkin sangat indah ya. Ada 4 musim. Ini seperti gambar yang saya tampilin, ada salju, ada musim gugur, dan tidak kayak di Bogor ya. Mungkin hampir setiap hari hujan. Tapi di negara luar itu ada saljunya, ada musim gugurnya, dan musim lainnya. Dan juga mungkin melihat bagaimana budaya, kita tertarik dengan budaya di negara yang ingin kita tuju. Sedikit curhat, ini gambar yang kanan ini adalah waktu saya S1 semester 3, saya punya laptop, punya laptop, dan ini screensaver saya dulu, wallpaper. Jadi saat melihat ini saya mikir, wah kayaknya bagus deh.
kalau kita bisa waktu itu saya punya mimpi deh, suatu saat saya pasti akan ke sini. Kebetulan 2017 saya ke sini, ini di salah satu prefecture di Jepang. Nah, kita boleh punya alasan seperti ini, ataupun mungkin ada yang pengen ke Jepang mau baca manga yang asli ataupun anime yang asli, boleh juga. Itu setidaknya bisa menimbulkan semangat dalam diri kita untuk bisa studi di luar negeri, khususnya Jepang. Tetapi kita tuh harus bertanggung jawab menyelesaikan apa yang akan dimulai dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tujuan utama kita ke studi luar negeri adalah pelesiran atau lain-lainnya. Jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita. Tetapi tujuan utama kita adalah misalnya kalian ke luar negeri dengan beasiswa LPDP. LPDP tentu membiayai para penerima beasiswanya, berharap para penerima beasiswa itu tuh bisa membangkitkan potensi mereka secara maksimal di luar negeri sehingga nanti bisa diaplikasikan di Indonesia. Nah, jadi bertanggung jawablah menyelesaikan apa yang telah diamanahkan kepada kita dengan sebaik mungkin, dengan sabar berproses dan penuh kasih sayang. Ini quote yang saya ambil dari Pak Sony waktu saya S1. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nggak sampai setengah jam ya. Saya berharap kita bisa diskusi setelah ini. Ini sedikit sih saya. Mungkin kalau nanti ada yang pengen tanya saya personal ke saya, bisa cek atau bisa kontak saya lewat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Gipo atas materinya. Semoga teman-teman di sini semua bisa menambah semangat lagi nih buat kuliah di luar negeri, khususnya di Jepang nih. Nah, selain dari benua Asia yaitu Jepang, kita juga kedatangan narasumber dari benua Australia nih. Mungkin ada bisa memperkenalkan, Dad? Oke, halo. Suara saya sudah terdengar ya? Oke, udah kedengaran. Oke. Jadi narasumber yang kedua ini itu Bang Sigit. Beliau pernah mengenyam pendidikan S3 di Charles Darwin University Australia. Nah, beliau sekarang sudah hadir nih di sini. Halo Bang Sigit, apakah sudah bergabung? Ya, bentar. Halo. Halo, Oke. Selamat siang. Ini jadinya langsung saya atau Q&A dulu dengan Givo? Enggak Bang, jadi kita Bang Sigit menyampaikan dulu pemaparan materi, nanti kita ada sesi diskusi setelah dua pembicara menyampaikan materinya. Oke. Tanpa berlama-lama mungkin ya. Bang Sigit ini kebetulan sedang berada di Indonesia atau sedang berada di Singapura nih Bang, atau sedang di luar negeri? Saya masih di Indonesia kebetulan sekarang. Oke, ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bang. Kedengaran Bang? Bisa. Boleh dilanjutkan aja Bang, karena si Nada lagi jaringannya kena. Halo. Mungkin jaringannya hilang. Boleh langsung aja Bang buat materi. Ada. Iya. Oke, saya share screen ya. Saya ada, kalau nggak salah ada 5-7 slide sih. Oke. Langsung aja ya Bang, dipersilahkan. Ya. Seperti yang Givo sampaikan sebelumnya, jadi terima kasih banget nih buat Himagrito terutama sudah mengadakan acara ini. Ya di waktu saya kuliah dulu juga sepertinya nggak ada sih kayak gini gitu. Mungkin karena opportunity di masa pandemik ini sehingga bisa online meeting itu dengan mudahnya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih sudah memperkenalkan Saudara Naga dan terima kasih sekali juga untuk ceritanya dari Givo. Salam kenal juga. Kayaknya dulu kita belum sempat ketemu di kampus gitu. Jadi saya udah lulus mungkin
Givo lagi tingkat 1 mungkin atau tingkat 2. Oke, jadi Jadi seperti yang disampaikan Givo tadi, jadi ada beberapa point of discussion dari panitia, terutama tentang sekilas masa perkuliahan S1 dulu, terus persiapan keberangkatan studi atau bekerja di lembaga internasional, terus pengalaman selama studi, jadi juga pelajaran serta tips and tricks. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu saya Sigit Jenisa Smito, saya dulu Geomet 44, jadi masuk tahun 2007, lulus wisuda itu 2011. Saya waktu itu dari lab hidrometeorologi dengan skripsi pendugaan curah hujan menggunakan satelit remote sensing approach lah, dengan Prof. Hidayat Pawitan. Terus habis itu nanti saya ada timeline juga tentang bagaimana saya dari kuliah sampai sekarang, kegiatannya apa aja. Jadi habis S1 saya mendaftar sebagai research assistant di C4 di Situ Gede, cuma 1 kilo ya, ya di dekat Bubulak gitu, ada kantor C4 di dalam hutan itu. Di situ saya sebagai research assistant dari tahun 2012 bulan Februari sampai bulan September 2015. Nah, terus habis itu saya daftar studi master di beberapa tempat, dan kebetulan keterima di Charles Darwin University di Darwin, Northern Territory di Australia. Waktu itu saya daftar sebagai master tahun 2016 Januari mulai, terus karena ada beberapa opportunity dan beberapa project juga, sehingga saya menekatkan diri untuk mendaftar PSD upgrade gitu di akhir tahun 2016, sehingga saya masuk enroll lagi sebagai PSD, dan waktu master tadi di convert menjadi PSD. Sedangkan saya lulus tahun 2019 akhir, submit tesis bulan Desember tahun lalu, baru wisuda virtual bulan ini, dan kebetulan saya sekarang diterima di NUS, National University of Singapore, sebagai postdoc research fellow gitu. Itu pathway akademik sih. Nanti saya jelasin juga. Terus sebelum sekarang, seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi ada beberapa opportunity yang saya ambil, terutama dari mulai scholarship, research grant atau award, dan juga kolaborasi seperti yang disampaikan Givo tadi. Dan kebetulan recently saya mendapatkan grant dari National Geographic, ya kayak namanya National Geographic Explorer, itu apa ya, kayak semacam grant untuk research di berbagai bidang yang berkaitan dengan science atau natural science lah, seperti yang di topiknya Givo pun juga sebenarnya bisa gitu. Oke, itu sedikit dari saya, dan ini karena ceritanya tadi kan pengen disuruh cerita buat pengalamannya ya dari S1 sampai sekarang gitu. Jadi saya bikin aja timeline versi saya. Ingat, ini versi saya, tidak harus ya, of course setiap orang punya prinsip berbeda-beda, setiap orang punya determinasi dan hoki atau luck yang berbeda-beda mungkin. Jadi ini yang saya sampaikan adalah versi saya. Jadi saya sampaikan juga tidak hanya kisah suksesnya, dan juga tapi dengan kisah failed-nya juga gitu. Nah, jadi seperti yang Givo sampaikan tadi, saya nggak tahu IPK-nya Givo 3, berapa, mungkin 3,9 ya. Kalau saya jujur 3,01. Saya di kelas itu karena mungkin ada 40-an orang ya satu kelas tuh waktu itu, angkatan 44. Saya nggak pernah loh dapat A, itu jarang sekali gitu. Dapat
selalu dapat B gitu. Kalau nggak B, C atau C gitu. Karena dulu kita nggak ada AB atau BC gitu. Jadi A, B, C gitu langsung. Jadi setiap semester itu ya 3 gitu aja terus. Kayak gitu. Itu waktu kuliah S1. Terus ya pas-pasan banget lah pokoknya kalau S1 gitu. Apalagi mata kuliahnya kan berat-berat ya, kayak meteorologi dinamik gitu-gitu yang expertnya Givo banget gitu. Kalau saya udah nyerah deh kayak gitu. Saya yang aplikasi aja gitu, senangnya gitu. Terus di akhir tahun di sekitaran 2011 itu saya kayak berpikir gitu mau ngapain habis ini gitu, mau di dunia mana gitu, mau di dunia kerja profesional seperti BMKG atau perusahaan swasta atau yang lainnya gitu. Kan ada macam-macam gitu. Tergantung biasanya kalau kita skripsian dengan siapa, atau di kantor mana misalnya, atau di BPPT atau di pertanian gitu kan kalau udah semester akhir kayak gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu dengan Prof. Hidayat Pawitan ada training workshop gitu loh yang internasional dengan ITC dari Belanda gitu. Nah, di situ malah itu istilahnya forum internasional pertama saya. Di situ saya belajar remote sensing dengan orang ITC dan itu saya aplikasikan sebagai skripsi saya gitu. Nah, dari situ saya terpacu untuk cobalah di dunia penelitian itu seperti apa gitu. Nah, dari situ saya beranikan diri untuk apply summer course di Belanda. Dan ingat itu juga kita juga memberanikan diri dalam artian kita tidak dapat beasiswa gitu loh, besok parsial gitu, dan kita harus funding buat flight segala macamnya itu kebutuhan kita sendiri, dan itu pas-pasan banget, minus bahkan kayak gitu. Itu awalnya. Jadi dari situ ketika kita mendapatkan pengalaman walaupun cuma 2 minggu atau 1 minggu itu bisa ditaruh di CV kita gitu. Ketika kita menaruh aplikasi pekerjaan gitu. Waktu itu saya lulus, saya apply di 2 tempat, satu di C4, satu lagi di S3 Indonesia yang RGIS itu loh. Jadi trainer. Nah, S3 fail, C4 dapat, jadi mulai kerja di C4 selama 4 tahun tuh. Sampai 2015, karena di C4 itu merupakan bagian riset yang berkaitan dengan kehutanan. Kebetulan jadi switch, istilahnya tema penelitian saya di kepala saya udah switch tuh dari yang sebelumnya remote sensing kebanyakan, ya walaupun sebenarnya kalau S1 itu kan tidak mendalam banget ya, jadi cuma nggak kayak S2 atau S3 yang benar-benar in-depth banget untuk analisisnya. Jadi saya switch my gear a little bit, but still in the corridor of research and science gitu. Jadi saya di situ research assistant dengan Prof. Daniel Murdiarso. Terus saya mendapatkan kesempatan jadi co-author untuk publikasi. Nah di situ saya pengen sekolah kan gitu loh. 2 tahun pertama kerja aja udah pengen sekolah gitu. Karena pengen sekolah memang di luar negeri gitu, tapi kita harus lihat dulu kitanya, amunisi kita dan opportunity yang ada di luar seperti apa gitu. Nah waktu itu saya kebetulan di C4 ada funding dari project seperti yang Givo bilang tadi. Jadi setiap institusi riset itu ada project yang biasanya ada alokasi funding buat graduate student, master ataupun PhD. Nah dari situ saya apply dong untuk S2 di NUS, National University di Singapura, gagal karena IELTS saya tidak sampai 7. Saya catat benar tuh. Jadi saya ujian IELTS itu sampai 5 kali dan nggak pernah tembus lebih dari 6. Itu. Jadi saya gagal karena IELTS di NUS, walaupun funding dan riset proposal ada. Terus saya switch ke UQ, University of Queensland, di Australia, gagal juga, karena mereka minta 6,5 IELTS, sedangkan saya nggak tembus juga, jadi saya switch ke Charles Darwin University, which is, itu kalau di Indonesia udah
universitas kampungan lah di Papua sana misalnya kayak gitu. Itu maksudnya image-nya gitu, image orang gitu. Jadi ya udah saya masuk di Charles Darwin University, saya di situ mulai karena IELTS saya rendah, jadi saya mulai dulu ikut course kayak pembekalan bahasa Inggris untuk academic English course kayak gitu selama 3 bulan kalau nggak salah. Oke, jadi dari situ saya termotivasi tuh karena udah masuk dong, udah dapat kampus, jadi ya mau nggak mau harus dioptimalkan gitu. Perbanyak kolaborator seperti yang Gifu bilang tadi. Jadi selama kalau master atau PhD itu kita tidak kerja sendiri gitu loh. Jadi kita harus bekerja dengan orang lain dan sangat didorong untuk seperti itu stylenya. Jadi saya selesai PhD itu 4 tahun dari 2016 Januari sampai 2019 Desember tadi, pas dengan kolaborator dari berbagai negara dan juga dengan publikasi yang lumayan, tidak hanya kuantitas tapi dan juga kualitas. Terus ada beberapa green application selama studi itu, jadi kita juga misalkan nih kalau di PhD itu atau master kita kekurangan dana nih gitu, kita mau ke lapangan, misalkan kuliah di Australia atau di Jepang ya, kita mau ke lapangan ke Indonesia nih ngambil data atau di institusi mana di Indonesia, kan biasanya terbatas ya uang dari scholarship itu, jadi kita harus cari-cari juga grant dari untuk riset atau apa yang kecil tapi cukup kayak gitu. Nah, saya juga apply, ada beberapa, ada yang fail juga. Terus setelah lulus saya apply postdoc, 1 fail di UQ lagi. Di UQ di tempat yang sama, saya fail. Dan 1 di NUS bisa gitu. Jadi kembali lagi sih ke pathway awal tadi. Seperti yang Gifu sampaikan di awal juga, kita juga harus di-encourage untuk hadir atau interact dengan komunitas saintifik di dunia internasional gitu. Jadi harus aktif. Nah, itu juga perlu dana kan untuk pergi ke sana ke sini, nggak kayak sekarang yang bisa Zoom. Jadi kita juga harus cari dana lagi gitu tambahan untuk seperti itu gitu. Ups. Nah, selama banyak tahun tadi itu, ini yang terpikirkan saat ini ya, yang bisa saya dapatkan atau catatan dan kata kuncinya. Jadi yang pertama itu kita harus meng-create opportunity atau at least mendekatkan lah dengan opportunity gitu, mendekatkan diri kita dengan opportunity gitu, dengan cara atau networking atau mencari update-nya seperti apa. At least you have a goal gitu. And dari situ kita tahu kan ada opportunity gitu, baru kita termotivasi untuk mendaftar. Terus yang kedua sebenarnya ini kan kayak konsep privilege itu ya, yang lagi booming juga 2 tahun terakhir mungkin, dapat privilege. Jadi itu sebenarnya dari privilege itu lebih ke sudut pandang kitanya aja gitu loh. Kita mau menempatkan diri kita seperti apa gitu. Nah, kalau kita misalkan sudah membangun experience yang bagus dan kita untuk mencoba mendekatkan dengan orang-orang yang terkonek dan satu tipe dengan dunia penelitian kita, dengan topik kita, yaitu itu akan menjadi privilege kita secara tidak langsung kayak gitu. Jadi kita mulai sedikit dari sedikit gitu. Nah, yang ketiga itu self development literacy ya. Jadi terutama mencari mentor yang baik atau yang bagus gitu. Tidak hanya senior dan ya bisa mix gitu. Kalau PhD itu mentor itu disarankan lebih dari 2 ya. Misalnya ada 3. Di situ kalau bisa mix gitu komposisinya. Jadi ada yang selevel dengan kita dari sisi umur atau mungkin di atas sedikit. Terus ada juga yang senior, ada juga yang middle gitu. Jadi kita ketika diskusi itu ada yang menyemangati kita ketika kita lagi down atau ditolak oleh jurnal atau apa gitu. Terus ada juga yang mengenhance atau meningkatkan kemampuan kita dari sisi skill, terutama skill writing, critical thinking. Ya, maksudnya ini di dunia riset kayak
gitu. Terus yang selanjutnya itu be update atau persistent. Jadi kalau di luar negeri pasti nanti akan bisa update dengan sendirinya karena kita scroll sosial media terus. Salah satu main activitiesnya, jadi kita harus update dunia sekitar juga gitu, isu-isunya apa gitu. Nah itu yang bisa jadi opportunity kita untuk masuk di situ. Nah dari situ ini kan saya cerita ini kan di dunia akademisi ya, maksudnya timeline untuk dunia akademisi yang sedemikian rupa, walaupun even saya masih jauh dari kata akademisi gitu, saya masih baru nyemplung aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada gap seperti yang Givo bilang tadi ada satu tahun persiapan itu wajar gitu loh. Jadi nggak harus lulus S1 atau wisuda terus tiba-tiba besoknya berangkat ke luar negeri sekolah gitu. Itu nggak harus kayak gitu. Itu kita ya oke lah kalau misalkan bisa merencanakan sebelumnya, misalkan 1 tahun sebelumnya gitu. Tapi kan kita juga perlu preparasi kan gitu. Ada preparationnya dan nggak mungkin sedekat itu waktunya gitu. Nah itu pasti ada gap gitu. Waktu itu jadi saya memang karena ada kesempatan tadi itu gitu. Jadi saya ada gap, saya akui ada kerja tadi, tapi di bidang riset dan saya melanjutkan sekolah pun juga mengerjakan hal yang sama gitu. Dan kebetulan saya nggak lewat jalur beasiswa yang apply dari jalur beasiswa yang biasanya gitu loh, yang konvensional, yang kayak maksudnya yang biasanya yang konvensional artinya ada kayak LPDP, ada AAS di Australia, ada Max di Jepang, ada Erasmus di Eropa, sama ya beasiswa gitu-gitu kan, itu maksudnya itu ada step-stepnya dan setiap tahun ada atau setiap berapa bulan sekali ada gitu. Nah saya kebetulan nggak lewat dari situ gitu. Saya waktu PhD saya apply di beasiswa di university. Kalau di Australia itu ada university yang setiap university itu ada pagunya untuk international student scholarship kayak gitu. Seperti yang saya bilang, jadi perjalanan akademik karir itu tidak apa, maksudnya hidup itu nggak hanya di dunia akademik gitu loh. Jadi ada banyak opportunity lain yang juga bagus, seperti profesional atau entrepreneur. Terus tadi sepertinya Givo juga sudah menyampaikan yang paling terakhir itu saya sangat menyarankan ketika S1 gini ya. Jadi kita harus mendevelop diri kita itu dengan spesial dan unique track record. Artinya ketika teman-teman nanti akan mendaftar sekolah lanjut dimanapun berada, pasti yang dilihat kan track record-nya gitu dari CV-nya. Itu sudah ngapain aja sih gitu. Nah dari situ itu baru bisa menjadikan consideration gitu loh, kayak gitu. Terus selanjutnya itu aplikasi untuk graduate degree atau postgraduate degree. Yang pertama jelas itu know yourself. Jadi kita harus bisa mengukur diri kita itu seperti apa sih relative to the opportunity in front of us gitu loh. Jadi kalau misalkan saya baru lulus S1, saya perlu nggak cari pengalaman magang dulu kalau misalkan tertarik di dunia akademik atau research atau melanjutkan lagi gitu. Nah dari magang misalkan kita bisa bantu publikasi atau apa yang bisa menjadikan nilai tambah di CV kita sehingga kita bisa diperhitungkan ketika mendaftar kayak gitu. Terus ada scholarship exploration, banyak banget tipe-tipe beasiswa. Dulu nggak ada PDP, jadi kita harus menuju ke AAS atau Erasmus atau next ini kalau nggak salah PhD ya, kalau nggak salah ya. Mungkin saya salah juga. Terus ada Fulbright, ada DAAD di Jerman, terus ada juga university ya. Nah ini university ini yang biasanya kalau di Australia yang teman-teman dari Indonesia nggak dapatkan gitu informasinya gitu, karena setahu kita orang Indonesia
untuk kuliah di Australia, kalau nggak biaya sendiri, kebanyakan ya yang S1 tuh. Terus yang kedua, beasiswa AAS atau Australian Government. Terus yang ketiga itu LPDP gitu. Nah, university itu masih kecil sekali kemungkinan orang Indonesia yang dapat. Biasanya yang seperti saya itu gitu. Misalnya yang kita udah di sana, kita tahu bahwa ada beasiswa ini, kita apply kayak gitu. Nah, di setiap university di Australia itu ada gitu untuk Master by Research atau Master of Philosophy atau PhD kayak gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi itu kadang saya agak males sih sebenarnya ngomongin ini gitu. University ranking gitu. Itu gila. Itu kayak viral banget gitu. Kayak misalkan Mahmudi Ayunda pengen milih Stanford atau Harvard itu gila itu. Menurut saya bukan pembodohan sih, tapi misunderstanding gitu loh. Jadi kita itu harus tahu map akademik itu seperti apa gitu. Kita mau sekolah, mau jadi profesional, atau mau jadi akademisi atau researcher gitu untuk ke luar negeri ya. Nah dia benar ada university ranking gitu loh. Di Asia misalkan ada NUS, ada University of Tokyo atau Tsinghua University, itu top university lah di Asia. Tapi kan kita juga nggak harus melulu memperhitungkan itu gitu loh. Kalau ada kesempatan, misalkan saya nih di Charles Darwin University, remote university di Northern Territory, dan itu rankingnya itu sama kayak IPB lah. Kalau the QS University itu ya, the QS University ranking itu sama kayak IPB gitu. Tapi di situ saya melihat bahwa opportunity, karena riset saya di Indonesia dekat dengan Indonesia, saya bisa bolak-balik as frequent as I want untuk data collection. Terus juga ada mentor yang bagus gitu loh. Walaupun waktu itu saya juga pernah ketemu sih sebelumnya, cuma sebentar aja sih, 1 minggu di lapangan gitu. Tapi ketika dari situ kita ada chemistry yang bisa kita bangun, dan ternyata saya menemukan mentor yang bagus dan bisa menemukan atau meningkatkan kapasitas kita gitu, kapasitas dalam melakukan PhD itu gitu. Nah, dari situ ada riset topik, ada expertise itu yang bermain gitu. Jadi teman-teman mau mendalami riset topik apa, sedangkan expertise-nya itu teman-teman juga harus bisa mapping tuh. Misalkan expert untuk sains atmosfer itu di mana gitu. Nggak harus university rankingnya di atas kayak gitu loh. Dan teman-teman juga harus tahu gitu loh, kalau S2 atau S3 itu ketika lulus itu kan biasanya ada output publikasi tuh, ada paper publikasi yang kalau bisa berkaitan dengan Indonesia lah. Nah, dari situ teman-teman juga bisa mengaplikasikan ilmu kita untuk dengan Indonesian topik gitu loh, dan kita juga berpeluang untuk membantu Indonesia gitu. Nah, dari situ university ranking menurut saya udah nggak bisa dibicarakan lagi gitu, karena kita bicara expertise kayak gitu. Selanjutnya ya, jadi sebelum submit aplikasi S2 atau S3, jadi kita juga harus mempersiapkan proposal, itu biasanya mini proposal. Intinya sih latar belakang atau background, penelitian kita apa, terus tujuannya apa, goal-nya apa, terus ada spesifik tujuan untuk mencapai goal itu. Biasanya satu goal ada 3 minimal objectives kayak gitu. Nah, itu biasanya sangat di-encourage kalau terutama opportunity yang kita dapatkan itu berkaitan dengan Indonesia, penelitiannya gitu. Nah, dari situ atau beasiswa, pemberi beasiswa atau mentor kita atau calon supervisor kita bisa melihat skill kita dari writing skill atau critical thinking, dan juga knowledge gaps, apa informasi yang bisa kita tawarkan yang dari proposal itu. Nah, di situ saya sarankan untuk tidak bikin sendiri. Itu walaupun kadang kita merasa
ya kita harus usaha sendiri gitu. Itu kalau udah dari udah step ini nih, saya sarankan untuk diskusi dengan orang yang teman-teman kenal gitu loh. Jadi artinya dalam mendevelop sebuah proposal yang bagus itu kita harus benar-benar invest waktu yang banyak, baca, terus nulis itu juga harus diasah, harus dilatih. Dari situ kalau misalkan teman-teman suruh, kan itu kan proposal itu akan dibaca oleh orang ya yang menyeleksi kita. Nah di situ ketika dibaca, kalau misalkan teman-teman tidak share nih ke orang atau ke teman kita, jadi kan itu yang membaca si pemberi beasiswa itu yang membaca pertama tuh, ya pasti itu ada minornya gitu loh, atau kekurangannya, karena di dalam publikasi ilmiah pun itu namanya revisi, itu bisa sampai puluhan kali gitu loh, entah itu kurang titik atau apalah, kurang satu kata atau yang nggak sinkron antara paragraf satu paragraf kedua, kayak gitu-gitu harus benar-benar diperhatikan dalam menyusun proposal gitu. Terus ada juga English Core, saya sudah sampaikan tadi bagaimana susahnya untuk bahasa Inggris. Saya nggak tahu di Jepang persyaratannya seperti apa, tapi kalau di Australia kebanyakan sih IELTS 6,5, dan untuk writing, reading, listening itu nggak boleh ada yang di bawah 6 kayak gitu. Terus referee report itu jadi biasanya kita minta rekomendasi dari pembimbing kita waktu S1 atau kolaborator kita waktu skripsi, misalkan dari LAPAN atau dari BMKG atau dan sebagainya. Terus habis itu ada interview. Saya kira di LPDB juga sama sih, ada interview juga. Waktu itu saya kalau di Australia sebenarnya nggak ada interview, jujur saja. Jadi kalau interview itu waktu saya apply di NUS di NUS Singapura, itu saya diinterview langsung dengan kepala departemennya, yang saya sekarang dia jadi bos saya sekarang. Terus kalau di Australia itu nggak ada interview gitu, jadi langsung semuanya diakses dari aplikasi kita. Jadi gitu. Ini kalau mau care dengan ranking, mappingnya seperti ini. Silakan banyak banget di internet berkaitan dengan kampus mana yang rankingnya paling tinggi dan sebagainya, dan juga bisa berdasarkan subjek juga. Tapi menurut saya kalau misalkan mau lebih ke advance PSD gitu, bukan master profesional ya, lebih baik saya sarankan untuk melihat expertise daripada university ranking, expertise si calon supervisor kita. Terus ini sekilas promosi kampus di Australia. Jadi saya di sini paling dekat, hanya 2 jam dari Bali. Kita terbangnya dari Bali. Jadi pinggiran banget, dan ini sepi banget gitu. Cuma 200.000 orang satu kota itu. Jadi paling tidak diminati oleh mahasiswa Indonesia. Even kalau teman saya itu ada yang satu LPDP ini dapat nih PSD di sini, humanitarian. Itu berat banget untuk convincing LPDP agar dia bisa diterima di Darwin gitu. Karena ya itu dari sisi ranking itu udah kayak setara IPB lah gitu. Tapi kebanyakan sih orang-orang di UQ, Queensland, di mana nih, di timur ya, atau di Perth itu ada University of Western Australia. Terus di sini ada Adelaide, di sini ada Uni Melbourne, ada Monash University, ada RMIT. Terus di sini ada University of Tasmania, satu-satunya doang juga, tapi lebih bagus daripada di Darwin. Terus di New South Wales itu banyak banget ya, ada U Sydney, ada New South Wales, ada teknologi Sydney, macam-macam lah, ada Wollongong gitu di sini. Jadi itu sih cerita dari saya sih. Ya pastilah banyak yang miss, silakan nanti kalau misalkan ada topik-topik yang lain, maksudnya yang berkaitan bisa ditanyakan gitu. Saya nggak bisa mengcover semuanya, dan yang terakhir yang saya selalu pesan terhadap ketika sharing, entah itu berkaitan publikasi, entah itu berkaitan dengan riset, itu kita menanamkan atau
apa ya, mengekspresikan diri sebagai orang Indonesia kan gitu loh. Nah di situ kita itu gila luas banget Indonesia itu dari Aceh sampai Papua gitu loh. Dan sumber daya yang ada di dalamnya, entah itu yang berkaitan dengan bidang kan bidang di geomet yang dipelajari macam-macam ya, ada yang agroklimat, ada hidrometeorologi, ada sains atmosfer, ada water management, macam-macam gitu. Dan kita gila, kita masih kekurangan expert nih Indonesia gitu loh. Jadi apa ya, sangat disayangkan kalau teman-teman hanya apa ya, bukan hanya sih, artinya tidak mengeksplor kesempatan itu gitu. Kesempatan kita luas banget dibandingkan negara lain yang expertnya udah banyak banget gitu loh. Nah kita masih kurang banget kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan setelah diskusi ini bisa di email atau lihat di website saya atau di Twitter saya juga aktif. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Sigit yang sudah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa sekali ya, ternyata pengalaman beliau pada saat mulai dari studi S1 hingga sekarang sudah bekerja sebagai peneliti di NUS Singapura ya Bang. Nah mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita akan mengadakan sesi diskusi. Namun terlebih dahulu sebelum kita masuk ke acara diskusi, mungkin bagi teman-teman ada yang sudah mulai mengantuk, menguap, mendengar cerita-cerita dari narasumber kita. Tentunya untuk membangkitkan semangat lagi, kita akan mengadakan ice breaking dulu. Nah, jadi ice breaking-nya yaitu berupa quizzes. Nah, quizzes ini teman-teman mohon untuk mengikutinya karena bagi 5 orang pemenang yang mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan door prize dari kita, seperti itu. Nah, mungkin dipersilahkan kepada panitia untuk men-share link kuisnya. Nah, boleh dilihat ya di kolom chat. Silahkan teman-teman untuk ikuti kuisnya. Ya, sekali lagi kepada teman-teman boleh nih ikut kuisnya. Nanti bakalan ada door prize loh buat 5 orang pemenangnya. Ya, betul sekali. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang mengikuti kuisis diharapkan untuk memakai nama asli ya, biar nanti diketahui nama pemenangnya, seperti itu. Oke.
Sekali lagi buat teman-teman semua, silakan join buat kuisnya. Sebentar lagi mau dimulai nih kuisnya. Di sini udah ada 83 orang yang ikut nih. Nanti bakalan ada 5 orang yang beruntung bakalan dapat door prize dari kita. Oke, bentar lagi mulai ya guys, teman-teman. Mungkin pada Asti bisa dimulai. Mungkin kepada Bang Givo dan Bang Sigit, mohon maaf, kita menunggu dulu gamesnya ya, jadi biar teman-teman mendapat refresh lagi teman-temannya, sambil menuju diskusi. Di posisi pertama ada Alpina nih kayaknya. Ayo Bang Sigit, angkatan berapa tuh? Tadi sudah disebutkan. Udah disusul sama Bang Labib nih kayaknya. Nah, itu pertanyaannya sangat mengecoh ya tadi. Oke, posisi pertama masih ada Bang Labib nih. Oke, kayaknya sebentar lagi bakalan selesai nih kuisnya. Nanti buat 5 orang pemenang bakalan dapat door prize dari kita. Tentunya, Pen. Jadi kita nanti di akhir untuk 5 orang teratas bakal mendapat door prize tentunya. Nah, ini udah mungkin selesai ya. Udah mulai sangat menjebak sekali. Iya.
tentunya. Kuisnya pada gampang-gampang, bukan? Ini pada gampang-gampang nih, Nat. Soalnya udah pada bisa jawab semua kayak. Iya betul. Kalau teman-teman dari awal kita mulai nih dari pembicara pertama teman-teman menyimak, tentunya teman-teman bisa menjawab. Nah, Nah, itu sepertinya udah selesai, Nat. Oleh ke atas. Nah, buat 5 orang pemenang, yaitu Bang Labib, Bang Salman, Susanto, Fadilah, dan Kadian Z. Selamat mendapatkan door prize dari kita. Nanti bakalan dihubungin lebih lanjut sama panitia. Terima kasih kepada para pemenang. Nah, saatnya kita bakalan diskusi nih, Nat. Mungkin teman-teman semua udah punya pertanyaan-pertanyaan nih buat narasumber kita. Iya, tentunya. Yang pertama, mungkin siapa yang ada ingin bertanya, teman-teman? Langsung saja di open mic-nya dan open cam-nya. Kalau memang bisa, dipersilahkan saja kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Oke, dipersilahkan, Bang. Sepertinya Cepi Ramdhani, raise hand, apakah ingin bertanya? Iya, Kak. Izin bertanya, moderator. Oke, berarti kepada Bang Faisal terlebih dahulu mungkin ya. Nanti dilanjut ke Cepi Ramdhani. Oke. Dipersilahkan untuk bertanya kepada Bang Faisal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dari GFM 52. Jadi, ya, ingin bertanya ke Bang Givo. Halo Bang Givo. Halo. Bang, perkenalkan nama saya Faisal, Bang. Kita kebetulan satu dosen pembimbing, Bang. Anaknya Pak Sony juga. Cuman kemarin kajiannya bukan tentang EPW, jadi mungkin kurang terkenal. Pengen nanya ke Bang Givo, waktu daftar beasiswa di Mongbuka Gakusho itu pakai skor JLPT gak, Bang? Mungkin Bang Gipo bisa langsung menjawab, Bang. Baik, salam kenal ya, Faisal. Ya, Bang. Sedikit meluruskan dari perkataan Bang Sigit, kalau Max itu bisa untuk master, Bang. Tidak hanya untuk doktor. Jadi dari master, doktor bisa. Nah, menyangkut pertanyaan Faisal, JLPT tidak dibutuhkan karena kita langsung masuk ke kelas reguler internasional. Jadi yang butuh itu skor bahasa Inggris. Tidak IELTS, TOEIC, dan TOEFL PBT, TOEFL IBT. Boleh nanya lagi gak, Bang? Satu lagi. Silakan tanya ke moderator. Untuk ini waktu tes ujian masuknya itu pakai nilai EJU, Bang? Nilai EJU apa ya? EJU? EJU itu sebentar. EJU itu singkatan dari Examination for Japanese University Admission. Atau memang dari Hokkaido-nya sendiri yang punya tes ujian masuk sendiri, Bang? Baik, coba menjawab. Sepengetahuan saya, pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang saya kenal di Jepang itu saya baru mendengar itu istilah EJU. Jadi kalau masalah ujian masuk, kita cuma mengirimkan berkas-berkas ke kampus yang kita tuju. Lalu, ya cuma itu untuk ujian masuk ya. Kalau IPK dijadikan faktor utama nggak, Bang? Kayak besarnya IPK gitu. Ada minimumnya atau apa? Kalau untuk
Sepertinya Bang Gipo mikrofonnya di Sorry. Mohon maaf, pertanyaan kedua tadi apa? Bang Maju, Oh iya, sorry. untuk IPK di Hokkaido itu di apa menjadi faktor keberhasilan nggak Bang? Pas daftar ujian masuk di Hokkaido. Baik. Untuk IPK, jadi di Jepang sendiri ya, sistem pendidikannya tidak ada IPK. Mereka cuma punya huruf mutu A, B, C, D. Jadi mereka tidak punya IPK. Dan untuk pendaftaran sendiri, tidak ada persyaratan IPK kamu harus berapa. Entah 3, 4, tapi tolong jangan tolong berusaha keras untuk bisa memperbaiki IPK kalau masih kurang. Seperti itu. Tidak ada persyaratan minimal IPK berapa. Tapi untuk beasiswa iya. PDP misalnya minimal 3 kan? Oh, jadi di beasiswanya Bang ya? Iya, di beasiswanya. Terima kasih Bang ya, berdoain ya Bang ya, mau di Hokkaido juga Bang. Tetap semangat. Mantap. Semoga berhasil ya Bang menuju Hokkaido University. Amin. Oke, mungkin terima kasih kepada Bang Ivo yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Pen, dari siapa nih tadi? Mungkin Cepi mau bertanya atau gimana? Halo, iya Kak, mau bertanya. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya sama Bang Givo nih Bang, yang di Jepang. Itu kan tadi langkah kedua buat kita bisa apply kuliah ke luar negeri itu cari kampus tujuan ya. Nah biasanya para orang-orang awam atau yang masih belum mengenal bagaimana seluk-beluk kuliah ke luar negeri itu biasanya main asal pilih aja. Biasanya mereka pun pengennya kayak yang tinggi-tinggi, yang universitas top dunia kayak Harvard, Oxford, dan yang lain-lain gitu. Nah, ini nih Bang yang aku mau tanyain itu, gimana caranya kita bisa menentukan universitas yang tepat tanpa kita harus melihat record dari ranking universitas itu. Itu sih yang pertama. Boleh dijawab dulu ya Kak? Baik, terima kasih Cepi pertanyaannya. Tadi kalau mengikuti slide-nya dan penjelasan dari Bang Sigit, bisa menemukan jawabannya. Yang penting dari kalau kita pengen kuliah di luar negeri dengan niat yang benar-benar untuk akademik dan ingin menjadi peneliti, itu urutan ranking universitas di dunia itu tidak penting lagi. Yang penting itu adalah kita mencari expertise, calon pembimbing kita yang tepat dan sesuai dengan minat keahlian kita. Kalau udah kita terjun ke sana, kita nggak bakal memandang top university lagi. Nah, karena ada beberapa calon pembimbing itu, misalnya di Jepang, mereka berasal dari universitas yang tidak top di dunia. Mungkin bisa sejajar dengan Universitas Indonesia kayak IPB misalnya. Tapi di sana ada dosen yang sangat expertise di bidangnya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau mau kuliah di luar negeri dengan tujuan mau menjadi peneliti dan di bidang akademik, lebih mencari kampus itu yang punya calon pembimbing yang emang bagus di bidang yang sesuai dengan minat keahlian kita. Seperti itu. Ya, terus Bang, buat nyari yang pembimbing yang Abang maksud itu biasanya di mana Bang? Yang benar-benar kan kalau kita langsung cari di website universitas, kita kan juga belum tahu maksudnya profesornya itu gimana, terus apakah dia bisa lebih dikomunikasi dihubungi lebih lanjut buat kita konsultasi yang kayak gitu. Nah, itu kan juga salah satu hal yang sulit gitu Bang buat menghubungi profesor yang ada di luar sana. Nah, buat bisa berhubungan sama profesor yang intens, yang tadi Abang bilang, kalau misalkan kita udah bisa komunikasi dengan beliau dengan baik, 80% kita pasti bakal diterima di universitas tujuan. Nah, cara nyari profesor itu gimana atau pembimbingnya? Saya disclaimer lagi ya. Mungkin pertanyaan Cepi itu emang khusus untuk Jepang ya? Ya. Oke.
calon pembimbing yang benar-benar expertise pasti memiliki berbagai publikasi ya, paper. Nah, kita kan tadi saya bilang cara pertama itu adalah mencari minat keahlian, cari kampus. Dalam step cari kampus, kita meriset dulu calon pembimbing kita seperti apa kan. Nah, dari step pertama tadi, tentukan minat keahlian, kita pasti nge-survey dan ngeriset perkembangan ilmu yang sesuai dengan tema kita kan. Nah, kalau kita cari di Google, di internet, kita coba mencari dengan keyword seperti yang minat yang kita pengen, itu pasti keluar nanti publikasi-publikasi yang sesuai dengan tema kita tadi. Nah, baca, scanning aja, baca cepat aja. Nah, lihat di situ penulisnya pasti ada, nanti pasti ada data penulis di situ. Oke? Nah, nanti di situ bisa kita cari informasi dosennya dari mana, dari kampus mana. Saya dulu seperti itu. Kenapa saya bisa ngambil kampus dari Hokkaido University? Iya Bang. Ya, jadi kayak kuncinya juga Bang. Salah satu caranya dari publikasi Bang. Yep. Yep. Dan juga tadi saya bilang coba diskusi dengan orang-orang yang pernah berpengalaman. Maksudnya dosen-dosen yang pernah kuliah di Jepang ataupun teman-teman yang pernah kuliah di Jepang. Mereka mungkin punya link calon pembimbing yang bagus di bidang. Siap. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih buat Kak Cepi buat pertanyaannya. Mungkin ini ada dari pertanyaan dari partisipan juga nih buat Bang Sigit. Ini pertanyaannya buat Bang Sigit itu perbedaan master by research dan professional master di Australia itu gimana Bang? Mungkin Bang Sigit bisa langsung menjawab. Oke. Jadi di Australia itu degree-nya macam-macam banget ya. Ada diploma, ada master, of course ada PhD gitu. Untuk master sendiri itu ada master by research atau kalau di UK atau di kampus besar namanya MPhil, Master of Philosophy, atau kalau PhD kan sebenarnya Doctor of Philosophy kan kayak gitu. Tapi ini master gitu. Jadi kalau master by research itu kita benar-benar pure penelitian, tidak ambil course, tidak ada ujian mata kuliah gitu nggak ada. Jadi benar-benar penelitian. Jadi bedanya dengan PhD adalah waktunya, of course. Jadi kalau master itu kan dibatasi 2 tahun ya, atau 3 tahun lah maksimal mungkin. Dan itu kita submit proposal kayak skripsian pokoknya, kayak skripsian aja gitu. Nah itu master by research. Terus di sana juga biasanya dinamakan honors. Honors itu kalau misalkan karena kalau di Australia itu kan S1-nya nggak pakai tesis ya. Jadi kayak mata kuliah aja sama ujian. Nah, honors itu biasanya 1 tahun, itu setara dengan master. Kita nesis saja, skripsian aja gitu. Itu equal dengan master juga gitu. Biasanya yang syarat masuk PhD itu master profesional, master by research, atau honors kayak gitu. Sedangkan master profesional itu tidak ada sih kemungkinan untuk tesis, tapi biasanya cuma 1 semester aja gitu loh. Dan 1,5 tahunnya di awal itu ngambil mata kuliah gitu kayak kita di PB lah kayak gitu. Oke, terima kasih Bang. Nah, mungkin ini ada untuk 2 narasumber nih, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Apakah jurusan harus untuk melanjutkan studi master itu harus sesuai dengan jurusan kita yang sarjana apa enggak gitu? Mungkin Bang Sigit dulu deh, habis itu Bang Dipo. Menurut Bang. Kalau versi saya jawabannya nih, versi saya ya setelah melihat pengalaman gitu, kalau menurut saya tergantung kitanya sih gitu loh, mau menempatkan diri di mana gitu loh, kita mau kerja di mana, kita mau kerja sebagai profesional, banyak juga kan alumni Geomed yang kerja di profesional gitu, atau
maksudnya yang bidangnya benar-benar switch 180 derajat berbeda, misalkan kayak ke bank atau seperti apa gitu kan, itu kan ada sekolahnya juga kan untuk S2 gitu. Nah, bisa aja gitu kalau misalkan teman-teman menemukan passion nanti di sana gitu setelah S1 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih tertarik dengan dunia akademisi, penelitian, kan geomed sebenarnya lebih ke kita mendalami fenomena ya kejadian yang terjadi di sekitar kita gitu, secara meteorologi dan secara geoscience gitu. Kalau mau mendalami itu ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh, sesuai dengan apa yang kita pelajari di S1 gitu. Kalau pathway saya sih, saya agak sedikit berbeda sih gitu. Karena di S1 saya nggak pernah ngukur pohon, sekarang kita ngukur pohon kayak gitu, ngukur diameter pohon, ya segala macam ya, kita ke hutan gitu, ke gambut, ke mangrove kayak gitu. Itu sebenarnya kalau dari sisi geoscience, ilmu kebumian itu ada sih, selalu ada hubungannya gitu. Tapi kalau dari sisi benar-benar practicality, apa yang disampaikan di S1 ya sedikit lah nyambungnya gitu. Tapi ya ada sih nyambung gitu. Sekarang saya di NUS juga kerjasama dengan dosen geomed juga untuk di project di mana saya kerja sekarang gitu, dengan dosen ilmu tanah juga dan dosen-dosen di Fakultas Kehutanan gitu, kayak gitu. Saya nyambung balik lagi ke IPB kayak gitu. Oke, kalau Bang Gipo sendiri gimana Bang tanggapannya? Apakah kita untuk melanjutkan studi S2 atau S3 itu harus sesuai dengan jurusan sarjana apa enggak gitu? Saya jawab lagi, itu khususnya Jepang ya. Sepengetahuan saya itu, selama jurusan atau departemen yang kita tuju itu tidak mensyaratkan berbagai basic ilmu, itu nggak masalah. Paham nggak maksud saya? Jadi, tapi kalau departemennya itu mewajibkan untuk kalian harus punya basic kalkulus atau basic fisika, nah itu nggak bisa sembarangan jurusan. Seperti contohnya saya dulu waktu masuk di Hokkaido, harus punya basic di bidang dinamika atmosfer, statistik, sama aljabar linier, kayak matematika gitu kan. Nah, seperti itu jawaban saya, tergantung. Tapi saya punya teman, dia dari Cina, di Cina itu belajar sastra kalau nggak salah, tapi dia masuk jurusan atmospheric science di kampus saya. Itu bisa memungkinkan. Selama departemennya itu tidak mensyaratkan beberapa mata kuliah yang harus diambil waktu sarjana. Oke, terima kasih Bang. Iya, selanjutnya mungkin bagi teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, kita masih bisa bertanya nih. Mungkin Kak Ii Suwantari, apakah ingin bertanya? Halo Kak Iis. Halo. Oke, dipersilahkan ya Kak untuk bertanya. Halo semuanya, saya Iis dari GFM 54. Saya ingin bertanya ke Bang Sigit. Halo Bang Sigit. Iya, silakan. Saya ingin bertanyakan tadi di timeline record-nya itu ada banyak banget kegagalan-kegagalan yang terjadi selama menuju studinya. Nah, itu seperti yang tadi gagal 5 kali tes IELTS. Dan itu pertanyaan saya, apa sih motivasi Bang Sigit untuk studi di luar negeri itu? Kan udah gagal berbanyak-banyak kali. Misalnya tadi mau di Singapura, terus karena IELTS-nya nggak bisa, terus pindah ke
kampus lain, apa sih motivasi Bang Sigit harus kuliah di luar negeri? Dan Oke. tips and trik biar walaupun gagal harus tetap berusaha. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali sebenarnya. Soalnya ketika kita gagal itu pasti kita down kan. Ya, kita harus menemukan cara bagi kita untuk mengangkat diri kita lagi gitu. Nah, yang memotivasi saya sih karena apa ya, orang Indonesia yang penelitian di bidang saya itu masih sedikit. Maksudnya yang bidang saya teliti sekarang, saya kerjain sekarang masih sedikit. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu keywords-nya kan kita juga harus mendevelop diri kita dengan skill yang unik gitu. Sehingga kita dilihat orang gitu loh, meskipun nggak pinter banget, at least kita unik, kita berbeda gitu dari orang lain, sehingga kita dipilih gitu untuk kedepannya. Dan prosesnya itu kan panjang banget gitu loh, kayak gitu. Sehingga ya saya coba aja gitu loh, sehingga waktu pertama kali kan kita juga harus tahu kan diri kita seperti apa. Kita bisa ngukur kemampuan bahasa Inggris kita, misalkan IELTS waktu itu 5,5, 6, gitu aja terus kan. Jadi ya udahlah, saya harus mengubur mimpi yang ranking tadi tuh. Kan di NUS itu di geografi itu departemen geografi nomor 8 kalau mau melihat rankingan gitu kan, nomor 8 tertinggi di dunia gitu. Jadi ya saya kubur itu gitu. Saya harus menyesuaikan diri saya karena saya juga pengen yang pertama saya melihat opportunity. Kalau misalkan saya bekerja di bidang ini, saya kemungkinan bisa dilihat orang ke depan gitu. Itu yang pertama. Terus saya menyesuaikan diri saya di mana saya bisa masuk kayak gitu. Ya at least di luar negeri gitu. Kalaupun di dalam negeri pun kita juga bisa menunjukkan bahwa kita yang di dalam negeri, misalkan ngelanjutin di IPB nih atau di UI atau di UGM, kita harus beda juga gitu dengan orang lain. Misalkan kita dengan publikasi internasional kayak gitu-gitu. Untuk master dan PhD itu akan sangat dilihat nanti ke depannya gitu. Jadi itu sih motivasi saya. Jadi sampai sekarang sih saya melihat memang benar sih gitu. Jadi yang berkecimpung atau peneliti di bidang saya masih sedikit, dan ketika ada opportunity dan banyak banget, dan kebanyakan yang berkaitan dengan funding penelitian itu kan dari luar negeri, karena negara kita masih fokus ke pendidikan dasar dan juga kesehatan kan gitu loh, dari sisi pembangunan. Jadi ketika ada aplikasi atau applied research ya dari internasional, itu pasti membutuhkan expert yang terutama orang Indonesia gitu loh. Nah kalau kayak nggak kita siapa lagi, kayak gitu sih motivasinya gitu. Oke Bang. Terima kasih banyak Bang. Apakah KI sudah? Oke, sepertinya udah terjawab Bang. Nah ini terakhir lagi nih Bang buat sesi diskusi. Ada satu lagi nih pertanyaan buat Bang Sigit nih. Tadi Bang Sigit itu pernah mengikuti summer course ya Bang. Nah itu gimana Bang pengalamannya? Kira-kira ada tidak summer course yang benar-benar free? Terima kasih Bang, kata penanyanya. Ya, untuk summer course sih sebenarnya sih dari sisi funding sih sangat terbatas sekali ya dari organizer-nya, karena si organizer pun sebenarnya ngadain summer course itu untuk nyari dana juga gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau saya dulu karena saya pengen ngisi CV setelah S1 ada at least something that related with international activities, ya udahlah saya nekat aja gitu. Jujur saja saya nggak punya uang banyak sih, dan dapat bantuan juga gitu dari orang gitu yang sangat berjasa bagi perjalanan saya sih, dan akhirnya saya bisa payback juga kayak gitu. Memang sedikit kalau summer course yang ada scholarship-nya ya, tapi bisa aja sih cari-cari dengan dosen pembimbing, itu ada dikti, ada student exchange ya. Kalau nggak salah waktu awal-awal saya PhD ada
student UGM itu ada student exchange dengan University of Göttingen gitu. Waktu itu saya PSD kan saya sempat ada research stay di Göttingen ada 2 bulanan kalau nggak salah waktu itu. Saya ketemu ada anak S1 dari UGM itu student exchange, ada Erasmus program gitu kalau nggak salah gitu. Mungkin di negara lain, kalau di Australia sih kayaknya nggak ada ya summer course. Kayaknya kebanyakan sih di Eropa atau mungkin di Asia Timur, saya nggak tahu juga kayak gitu. Oke, terima kasih buat Bang Sigit dan Bang Gipo. Nah, mungkin buat diskusi kita sampai di sini saja, teman-teman. Jangan lupa nanti bakalan ada sesi-sesi berikutnya juga. Nah, tapi sebelum acara kita tutup, mungkin teman-teman semua bisa on cam buat kita dokumentasi sebentar. Sukses terus ya, Givo, sama istrinya, tuh PSD-nya, mantap. Sama-sama Bang, sukses postdoc-nya. Bahkan saya bisa menyusul. Oke, teman-teman semua silakan aktifkan kameranya. Oke, ini ada 3 slide. Buat slide pertama, silakan Bang Danu buat dokumentasinya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sepertinya karena mengingat waktu juga udah hampir selesai, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bang Sigit dan Bang Gipo buat materinya hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang atas materinya. Semoga Bang Sigit dan Bang Gipo sehat dan sukses selalu.